Bab 32. Rencana pernikahan. Riana menatap kamar 409 tempat kakaknya menginap dengan bingung. Apa benar Alina masuk ke sana seperti yang Nita katakan? Lalu untuk apa Alina ke sana? Apa mungkin Alina tidur sambil berjalan? Dan kenapa juga harus ke kamar Radit? Ada banyak pertanyaan berputar-putar di kepala Riana. Tidak ingin mati penasaran, akhirnya Riana pun pergi ke kamar Radit. Tok, tok, tok. Riana mengetuk pintu kamar Radit 3 kali. Mas, sudah tidur belum? Tanya Riana. Radit yang sedang main kuda-kudaan dengan Alina tampak kaget mendengar ketukan di pintu dan juga suara Riana yang memanggil Radit. Ya Aang, Riana. Yang. Alina menahan dada Radit yang sedang bergerak di atasnya. Iya tah, Pinanggung. Yang. Radit tidak mau berhenti. Alina mencengkram punggung Radit dengan bingung. Ia takut dan panik, tapi sebentar lagi ia akan sampai puncak. Maas, sudah tidur belum? Tolong bukain dong pintunya. Suara Riana terdengar lagi. Radit semakin mempercepat gerakannya. Ia harus menuntaskan dulu pekerjaannya. Biarlah Riana menunggu sebentar di depan pintu. Salah siapa coba mengganggu yang sedang nganu. Arga saya Aang, Mas Radit akan sampai. Erang Radit sambil terus bergerak. Aku juga. Sayang, jawab Alina, dan tidak lama kemudian tubuh keduanya mengejang bersama dan akhirnya Radit pun ambruk di atas tubuh Alina dengan nafas ngos-ngosan. Ini benar-benar gila. Radit dan Alina melakukannya sepanjang hari, namun tetap saja mereka selalu ingin lagi dan lagi. Ada Riana di depan, kata Alina sambil mendorong tubuh Radit yang masih lemas di atas tubuhnya ketika terdengar lagi suara Riana memanggil Radit. Setelah berhasil menyingkirkan tubuh Radit, Alina buru-buru memakai celana dalamnya, kemudian berlari dan bersembunyi di kamar mandi. Radit memakai kembali celananya dengan terburu-buru, kemudian pergi menuju pintu setelah memastikan Alina tersembunyi di kamar mandi. Ada apa? Eri, kamu itu ganggu orang tidur saja, omel Radit. Padahal Riana bukan mengganggu dia tidur, tapi mengganggu ia dan Alina yang sedang main kuda-kudaan. Alina gak ada di kamarnya. Mas, tadi Nita bilang dia sempat lihat Alina masuk ke sini. Makanya aku cari dia di sini, jawab Riana sambil celingukan ke kamar Radit. Dia tadi memang sempat ke sini. Salah masuk kamar tapi langsung pergi lagi. Teman kamu itu seperti yang linglung, jawab Radit sambil berusaha menyembunyikan kekagetannya karena tidak menyangka jika ada yang melihat Alina masuk ke kamarnya. Di kamar mandi Alina sempat mendengar Radit menyebutnya linglung dan Alina tampak geram mendengarnya. Awas saja kalau nanti ngajak main kuda-kudaan lagi, aku tidak akan mau, Alina mengumpat jengkel sambil mengepalkan kedua tangannya. Ya ampun, kemana si Alin sekarang? Riana mulai panik. Kalau begitu kita cari sekarang. Mas Radit pakai baju dulu, kata Radit yang memang sedang bertelanjang dada. Radit berusaha mengarahkan Riana segera pergi dari kamarnya agar Alina bisa kembali ke kamarnya tanpa ketahuan. Riana mengangguk. Radit menutup pintu kamar kemudian mencari Alina di kamar mandi. Kamu bilang apa sama Riana barusan? Hah? Alina yang jengkel langsung mencubit perut Radit begitu Radit muncul di kamar mandi. Aku bilang apa gitu? Radit belum mengerti. Kamu bilang sama Riana kalau aku linglung, jawab Alina. Terpaksa aku bilang begitu, Yang. Karena ada teman kamu yang lihat kamu waktu masuk ke sini. Kamu itu ceroboh sekali, jawab Radit. Ya ampun, aku tidak tahu, lirih Alina. Alina tidak tahu kalau ada temannya yang melihat ia masuk ke kamar Radit. Benar-benar teledor. Makanya Mas Radit terpaksa bilang kamu linglung salah masuk kamar biar Riana tidak curiga. Sekarang Mas Radit mau pura-pura cariin kamu. Nanti kamu buru-buru kembali ke kamar Riana, perintah Radit. Iya, jawab Alina. Setelah memakai kaosnya, Radit pun pergi bersama Riana untuk mencari Alina. Setelah Radit dan Riana pergi, Alina pun buru-buru kembali ke kamarnya setelah ia memastikan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Radit dan Riana berhenti mencari Alina saat Alina menelponnya. Eri, lu di mana? Tanya Alina tanpa dosa. Gue lagi cari lu Dodo, lu tadi kemana? Hah? Omel Riana. Gue tadi keluar sebentar buat cari angin dan sekarang gue udah balik di kamar, jawab Alina sambil menutup mulutnya menahan tawa. Ya sudah, gue balik ke kamar sekarang, kata Riana jengkel. Alina di mana? Tanya Radit. Dia sudah ada di kamar.
Benar-benar ngerepotin itu anak. Riana menggerutu sambil kembali ke kamarnya. Tidak sampai 10 menit Riana dan Radit sudah kembali ke kamar Riana. Lu bikin kita panik tau. Riana langsung memarahi Alina. Sorry, tadi gue keluar sebentar cari angin abis lu udah tidur dari jam 7 makanya gue jadi bete. Alina membual dan Radit berusaha untuk tidak tertawa melihat akting si Ayang yang sangat meyakinkan itu. Sejak mereka pacaran mereka berdua memiliki keahlian khusus yaitu pintar berakting dan berbohong. Nanti lagi kalau mau pergi kemana-mana bilang dulu. Jangan bikin panik begini. Radit malah ikutan mengomeli Alina. Iya, Mas. Tadi juga mau bilang tapi Riana nyakan tidur. Aku tidak tega bangunin dia. Jawab Alina membuat Radit menggaruk pelipisnya. Kamu kan bisa bilang sama Mas Radit. Padahal kamu tadi sempat salah masuk ke kamar Mas Radit. Kata Radit. Aku lupa. Mas. Pinta Alina. Pokoknya gue gak mau lu ngilang-ngilang begini lagi. Kalau ada apa-apa sama lu gimana? Kata Riana jengkel. Iya. Maaf. Cicit Alina sambil menunduk. Ya sudah. Sekarang kalian tidur. Sudah malam. Dan kamu, jangan ulangi lagi seperti ini. Perintah Radit sambil menatap pura-pura galak kepada Alina. Iya, Mas. Jawab Alina. Setelah ikut memarahi Alina, Radit pun kembali ke kamarnya. Akting Alina dan Radit memang pantas diacungi jempol. Keesokannya Alina dan Riana beserta rombongan kembali ke Jakarta. Di hari yang sama Radit juga terbang ke Jogja untuk menjemput Angel. Radit dan Angel kembali ke Jakarta 2 hari kemudian. Beberapa hari setelah kepulangan Radit dan Angel dari Jogja, 3 sekawan Dirga, Radit dan Jeff meet up di apartemen Jeff. Dena dan Katie sudah menyiapkan makanan dan minuman. Hanya tinggal Alina yang belum datang karena gadis cantik itu masih dalam perjalanan pulang dari sekolahnya. Gini kalau pacaran sama bocil. Mau kencan juga harus nunggu pulang sekolah dulu. Sindir Dirga dan Radit hanya nyenyir. Hari itu mereka sengaja berkumpul di apartemen Jeff karena kabarnya ada pengumuman penting yang akan Jeff sampaikan kepada para sohib-sohibnya itu. Setelah 1 jam menunggu akhirnya Alina pun sampai di apartemen Jeff. Alina terlihat sangat menggemaskan datang dengan mengenakan seragam sekolahnya. Kenapa mukanya kusut begini? Tanya Radit sambil menarik tangan Alina agar duduk di pangkuannya. Sebel tadi ulangan biologi aku dapat nilai 50, Alina mengadu. Makanya belajar, Neng. Jangan pacaran mulu sama om-om. Ledek Dirga membuat Alina mengerucutkan bibirnya. Memangnya kamu tidak belajar? Tanya Radit. Aku belajar bab 4 ternyata soal yang keluar bab 6 yang belum dibahas sama gurunya, jawab Alina. Riana dapat nilai berapa? Tanya Radit. Sama. Kan kita saling nyontek. Jawab Alina sambil tertawa. Dasar kalian itu, Radit mencubit ujung hidung Alina. Kalian itu kalau sedang begini tidak terlihat seperti sedang pacaran, tapi terlihat seperti ayah dan anak gadisnya. Jeff meledek. Sialan, lu. Radit mengumpat. Alina semakin cemberut karena tidak terima disebut seperti ayah dengan anak gadisnya. Padahal Radit masih terlihat sangat ganteng dan tidak terlihat seperti pria beristri. Dena memberikan minuman kaleng untuk Alina karena gadis itu baru pulang sekolah dan pasti haus. Terima kasih, Kak Dena. Kata Alina. Sama-sama cantik, balas Dena kemudian duduk di sebelah Dirga. Tadi lu bilang mau ada pengumuman penting. Sekarang personil sudah lengkap, buruan kasih tahu ada pengumuman apa. Kata Dirga. Rupanya dari tadi mereka menunggu Alina datang. Jeff dan Kathleen saling tatap dan tersenyum. Gue sama Katie memutuskan akan menikah akhir bulan ini, kata Jeff. Dirga yang sedang minum langsung tersedak. Serius kalian mau nikah? Tanya Dirga tidak percaya. Ya seriuslah karena sebentar lagi gue dan Katie akan punya anak, jawab Jeff sambil mengelus perut rata Katie. Mendengar jawaban Jeff, Alina dan Dena langsung menghambur memeluk Kathleen. Akhirnya kecebong lu tumbuh juga, ledek Dirga. Ya, dong. Jawab Jeff bangga. Pokoknya kalian harus jadi pendamping aku saat hari pernikahan aku dan Jeff. Kata Kathleen sambil menatap Dena dan Alina. Oke, jawab Dena dan Alina senang. Acara pernikahan kami akan dilaksanakan di Bali. Pokoknya kalian harus datang ke sana sebelumnya. Kata Jeff.
Oke, kita akan ke sana sehari sebelumnya, jawab Radit. Kita tidak mengundang banyak tamu dan acaranya juga tertutup hanya sebatas keluarga dan teman dekat saja, kata Catelyn. Aku tidak sabar ingin melihat kalian pakai baju pengantin, Alina memeluk Catelyn dengan gemas. Ngomong-ngomong Angel gak diundang? Tanya Dirga tiba-tiba. Katie maunya ngundang Alin saja katanya, jawab Jeff. Gila kali kalau lu ngundang Angel juga. Bisa perang dunia ketiga, ujar Dena. Tapi terserah sih. Lu mau ajak Angel atau Alin? Yang jelas jangan dua-duanya karena gue gak mau kalau pesta pernikahan kita berantakan kalau sampai Angel dan Alin ribut, kata Jeff. Ya gue pilih pergi sama Alin lah, jawab Radit cepat. Kalau kalian undang aku dan Mbak Angel juga aku gak apa-apa. Aku jamin aman, tidak akan ada keributan, kata Alina santai sambil mengelus perut Catelyn. Gah, gue hanya ngundang Alin saja, tegas Catelyn. Katie yang hamil, kenapa Alina yang senang? Tanya Jeff saat melihat Alina terus mengusap perut Catelyn. Maklum dia kan anak tunggal. Sepertinya Alina ingin punya adik, jawab Radit. Jangan adik, minta anak saja sekalian sama Radit, goda Jeff. Iya, makanya jangan pakai pengaman biar jadi anak sekalian kayak Jeff dan Catelyn, celetuk Dirga. Alina masih sekolah, bro, jawab Radit. Bentar lagi juga lulus, tambah Dena. Lu jangan nomporin gue dong, ujar Radit. Haha, ketahuan kalau lu juga pengen. Dirga terbahak. Puas mengelus perut Catelyn, Alina kembali ke pangkuan Radit. Mereka mengobrol sambil menikmati makanan dan minuman yang sudah disiapkan di atas meja. Untuk pesta pernikahannya ternyata Jeff dan Catelyn sudah mempersiapkan kebaya cantik untuk Alina dan Dena. Kebaya cantik itu berwarna biru muda selaras dengan kemeja batik yang disiapkan untuk Dirga dan Radit. Jeff dan Catelyn ingin kedua pasang sahabatnya itu terlihat spesial di hari pernikahan mereka.